Halo, welcome back di Goal Getter Timnas. Sajian informasi menarik apa yang akan terangkum dalam Timnas Indonesia? Langsung aja yuk ke videonya. Pertahanan rapat Laos buat Garuda Muda frustasi. Timnas U23 Indonesia ditahan imbang Laos dengan kacamata. Duel Timnas U23 Indonesia versus Laos dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam 3 September 2025, hasil imbang yang dicapai menunjukkan adanya tantangan besar yang dihadapi oleh Garuda Muda, terutama dalam merebut pertahanan rapat lawan. Laos menerapkan strategi pertahanan yang sangat disiplin dan rapat, yang mana fokus utama mereka adalah menutup ruang gerak pemain depan Indonesia. Dengan formasi yang kompak dan pergerakan kolektif yang terorganisir, Laos berhasil meminimalisir peluang tambahan tepat sasaran dari Garuda Muda. Strategi ini bukan hanya soal bertahan pasif, tetapi juga aktif menekan setiap upaya serangan sehingga memperlambat ritme permainan Indonesia. Pertahanan rapat ini memaksa pemain Indonesia untuk melakukan kombinasi umpan yang cepat dan kreatif agar bisa membuat celah. Namun, dalam pertandingan tersebut upaya tersebut sering terhenti karena penguasaan bola yang kurang maksimal dan ketidaktepatan dalam penyelesaian akhir. Hasil imbang ini memberikan pelajaran penting bagi Timnas Indonesia U23. Dari sisi positif, tim menunjukkan kemampuan bertahan yang cukup baik dan daya juang yang tinggi untuk tidak kalah. Namun, secara keseluruhan hasil ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terutama dalam aspek ofensif. Hasilnya juga membuat skuad Garuda berada di posisi kedua klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kini, Indonesia U23 akan menghadapi dua laga yang menentukan di kualifikasi Piala Asia U23, yakni menghadapi Makau pada Sabtu 6 September dan Korea Selatan pada Selasa 9 September. Jika target utama Timnas Indonesia U23 adalah menjadi juara grup atau menjadi salah satu runner-up terbaik, maka harus bisa menyapu bersih dua laga itu. Hal itu menyusul hasil imbang 0-0 saat melawan Laos di laga pertama. Indonesia harus menyapu bersih dua laga tersisa, terutama harus bisa meraih kemenangan atas Korea Selatan untuk mengamankan posisi puncak klasemen grup C. Karena jika gagal menjadi juara grup C, Indonesia masih berharap bisa lolos sebagai salah satu dari 4 runner-up terbaik dari 11 grup. Indonesia U23 bisa lolos ke Piala Asia U23 dengan cara menjadi juara grup. Skenario ini bisa terjadi jika Timnas Indonesia U23 memenangkan semua pertandingan sisa dengan hasil yang signifikan, atau cara kedua dengan jalan menjadi runner-up terbaik, terutama setelah melihat permainan Timnas Indonesia saat ditahan imbang 0-0 melawan Laos. Perjalanan untuk lolos akan sangat sulit, terutama karena Korea Selatan diunggulkan sebagai juara grup. Tak hanya itu, misi lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Arab Saudi tidak hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga soal bagaimana mengembalikan ketajaman lini serang yang kian meredup. Mampukah Garuda Muda menuntaskan dua laga tersebut dengan kemenangan? Selama ada kesempatan, jangan takut untuk terbang tinggi, buktikan kamu bisa meraihnya.